bersama bergerak membangun pemimpin representatif dan berwawasan global. Tapi kalau coba dilihat isinya, itu nggak ada korelasinya dengan yang namanya berwawasan global. Apa ini? Apa konsep berwawasan global itu seperti apa gitu? Apa kita apa ya? Dan padahal dalam program-program kerjanya itu, kalau kita lihat itu ada nggak yang apa ya? Yang mengusung isu ASEAN Community 2015 ada nggak? Nggak ada. Nah kita lihat aja, nggak ada korelasinya di misi itu dengan yang namanya yang di misinya itu berwawasan global. Nah, terima kasih. Baca program. Ya, saya jawab. Sabar Pak. Kabar Pak. Ini saya khawatir Faisal ini ya harus belum baca misi saya itu. Khawatir sekali ya. Ini Baca dulu. Jelas. Membawa seluruh elemen mahasiswa CPP dalam dinamika sosial politik level lokal maupun nasional maupun internasional seperti itu. Saya jelaskan di setiap kelas waktu itu. Wah, waktu itu salahnya Faisal nggak masuk pas saya kampanye di 2012. Waktu itu saya bahas isu ASEAN Com dulu. Misalnya, kenapa kita nggak aktif di isu ASEAN Com seperti itu loh. Saya ngebahas itu. Nggak salahnya nggak masuk gitu. Jadi ya, tanya teman-teman yang udah di kelas 2012 tolong ditanya dulu gitu ya. Itu ya gimana gitu kan? Karena kita udah usaha menjelaskan tapi yang dijelaskan nggak ada dan coba menanyakan kembali ya kita jelaskan lagi. Jadi maksudnya kita apa? Oh maaf, jangan sampai terlalu sibuk dengan isu pemilu yang levelnya nasional, tapi langkah konkretnya juga kan belum terlalu jelas mengawal pemilu itu seperti apa. Terusnya kita sampai lupa dengan isu sosial politik seperti ASEAN Community. Nah ini, terima kasih sekali sudah mengingatkan. Waktu itu saya pernah membaca tabloid Gamapi waktu pas ASEAN Com, kebetulan saya waktu itu jadi panitianya. Saya membaca dari semua jurusan mereka membahas tentang ASEAN Com itu apa. Tetapi di jurusan politik pemerintahan sangat sayang sekali saya baca kami belum memikirkan ASEAN Com karena kami mengawal pemilu 2014. Nah ini jadi poin tersendiri. Jadi sayang ketika Komang tidak memiliki wawasan seperti itu. Saya akan bikin. Kemudian ya seperti itu loh. Jadi ada pastilah, nggak mungkin nggak ada visi-visi berwawasan global dinamika terus. Yang pertama itu. Terus mungkin tadi ini langsung tanya boleh? Oke, pertanyaan saya. Sebenarnya pertanyaan saya nggak jauh beda ya. Pertanyaan saya itu mekanisme seperti apa quick-count itu belum dijawab dengan jelas. Tadi saudara Faisal dan Faiz hanya memaparkan ini kita posisi visioner loh, visioner. Tetapi mau kayak mana quick-countnya, langkah konkretnya quick-count seperti apa? Gitu. Mau dibuat seperti apa? Ini level nasional. Di TV quick-count itu berhari-hari. Kalau level nasional, pemilu April tadi bilang April. Padahal waktu itu 2012 saya waktu itu ada di kelas dia bilang pemilu presiden. Nah, presiden pemilunya tak bulan apa? Sudah pindah sekarang pemilu presiden bulan April Pak. Nggak tahu masih di bulan Juli. Ya udah. Jadi saya mau minta mekanisme konkretnya seperti apa? Mekanisme konkret seperti apa? Quick-count bentuknya seperti apa? Mekanismenya seperti apa? Nah, yang pertama terus yang terpenting ini feedback buat kita apa? Feedback buat mahasiswa JPP itu apa? Sedangkan setiap hari di bangku kuliah kita sudah belajar itu. Salah satunya di mata kuliah pemilu kita sudah belajar itu. Di setiap bangku perkuliahan pasti kita nggak akan luput dalam pembahasan pemilu. Apalagi nanti kalau diragukan jangan sampai ragu karena di kementerian kita ada kementerian akademis yang nantinya akan membahas tentang pemilu juga. Jadi kita nggak akan terkungkung dalam satu isu besar. Memang ini 5 tahun yang lalu, tapi kok dari yang ditawarkan Faisal itu nggak ada yang baru ya? Maksudnya nggak ada yang fresh gitu. Apa sih yang ditawarkan baru gitu? Yang ditawarkan hanyalah situasi situasional. Ketika dia bilang 5 tahun sekali pemilu, dia tahu gitu. Semua orang tahu 5 tahun sekali pemilu. Tapi apa yang baru? Apa yang baru langkahnya? Dan siapapun yang jadi memang itu akan menghadapi pemilu. Nggak ketika Faisal yang jadi nanti pemilu baru ada yang enggak. Jadi nggak ada yang baru. Saya rasa nggak ada yang fresh dari tawaran dari Faisal itu belum ada yang fresh menurut kami. Itu saja. Terima kasih. Wes, Ben. Yang perlu kita tekankan di sini adalah hadirnya kita di sini itu untuk memperbaiki yang buruk, meneruskan yang baik, dan membuat inovasi-inovasi yang baru. Sayang sekali kalau misalkan dibuat apa ya? Dibilang bahwa quick-count ini tidak ada korelasi atau tidak ada feedbacknya dengan kita.
Padahal di dalam mata kuliah kita itu ada mata kuliah pemilu. Karena yang kita tawarkan di sini bukan hanya teori ya, tapi practical skill bagaimana seorang mahasiswa politik pemerintahan itu turun ke lapangan realistisnya mengetahui saja. realitasnya. Seperti Jadi Komang itu gak kalah gitu dengan hima-hima politik yang bahkan sudah lebih dulu mengadakan Mekanismenya seperti apa? Realistis, woi. mengadakan klinik seperti ini. Setiap pilkada itu Konkretnya. memantau jalannya, menghitung Ya ASEAN model dah. seperti apanya. ASEAN model Dan kan. ini kenapa gak ganti gitu? Kong. Ini kan ASEAN model, practical Ran. skill kita melatih ASEAN model, kita Ran. seperti apa, bagaimana kita hanya belajar ASEAN teori model, buku, Ran. penghitungan Modelnya seperti apa, ini. Tapi kita belum pernah berpraktik Iya ASEAN model kan. Nanti mekanismenya adalah kita akan bermitra strategis dengan lembaga survei. Target kita ada LSI. Bagaimana kita belajar langsung practical skill sekaligus terjun ke lapangan langsung. Bagaimana sih kita itu membangun suatu menghitung suara itu quick count seperti apa mekanismenya. Dan itu bisa. Dan Cek YouTube ya. mahasiswa politik lain itu bisa. Kenapa kalau nggak bisa? Dan ini yang akan kita tawarkan. Dan ini adalah sebuah inovasi karena di tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada. Konkretnya, Yang konkret. kita tawarkan juga adalah selain kita membentuk quick count seperti itu, kita juga akan membentuk tim evaluasi 100 hari pemerintahan. Itu adalah tindak lanjut atau tindak lanjut dari quick count yang kita bangun seperti itu. Dan ini sangat mungkin kita lakukan karena sudah ada blueprintnya, sudah ada yang pernah melakukan ini, dan kita kenapa tidak mungkin seperti itu? Yang ingin saya garis bawahi di sini, jangan salahkan orang lain sebelum melihat apa yang terjadi seperti itu. Mereka mengatakan bahwa ketika kita pemilu 2012 mereka tidak mendengar. Sedangkan kita sendiri itu masih pemilu, masih kampanye di 2013. Jadi jangan mendahkan orang dulu sebelum mengerti apa yang terjadi sekarang. Yang kedua adalah ketika mereka mengatakan isu ASEAN dan kita hanya fokus 2014, kenapa kita tidak? Yang saya ingin garis bawahi di sini, kenapa kita hanya fokus juga sedangkan di dalam itu belum bagus. Kita ingin fokus di 2014, bagaimana itu menentukan 5 tahun ke depan di Indonesia seperti itu. Bagaimana kita fokus di ASEAN sedangkan kita sendiri di dalam belum matang seperti itu. Bagaimana menghadapi 2015 sedangkan kita sendiri modasi di dalam belum matang, belum kuat. Itu yang ingin dimatangkan di sini. Bagaimana kita membangun lebih baik di dalam negeri. Kita tata dulu di dalam, baru kita menghadapi Ya dia tuh terlihat yakin tanpa ragu. Gesturnya Tepuk tangannya dong. walaupun sedikit meremehkan. Nah ini langsung aja kita ke sesi panelis.